اللهم صل وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الليلة ما نقرأ في كلام سيدنا الإمام الحداد، وقد وصلنا إلى خاتمة النصائح الدينية، لكن نتحدث عن العشر المباركة من ذي الحجة التي استقبلتنا في مثل هذه video. Malam sekarang ini yaitu kita akan membaca daripada kalamnya atau kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan pembelajaran kita di kitab tersebut sudah nyampe ke khatimah, sudah nyampe ke akhir-akhir daripada kitab An-Nasihat Diniyah. Kita sekarang yaitu akan membahas atau akan mempelajari yaitu adanya keutamaan dan kelebihan daripada Muharram min al-ashhur al-hurum. Yang pertama yang kita harus ketahui bahwasanya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram, ketiga-tiganya itu adalah sebagian daripada bulan yang sangat mulia. سميت بالحرم لعظم حرمتها عند الله، مكانها حرمة. Dinamakan bulan tersebut yang tiga dan ada bahasnya yang tiga tersebut, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram, dinamakan adanya melakukan dosa-dosa di bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan yang sangat mulia tadi dikatakan yaitu sangat besar dosanya. Nah, apakah kalau di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan yang Al-Ashhurul Hurum, apakah enggak besar juga dosanya kalau kita melakukan perkara kemaksiatan? Katanya beliau tentu enggak seperti itu juga. ولكنها حرمها في العام كله، لكن في الأشهر الحرم أشد حرمة، لأن الله تعالى قال ذلك، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالخصوص. Melakukan kelakuan maksiat, kelakuan dosa, yaitu akan tetap mendapatkan dosa orang yang melakukannya, yaitu di 1 tahun penuh 12 bulan. Akan tetapi melakukan perkara dosa, melakukan perkara kemaksiatan di 4 bulan tersebut yang dikatakan adalah Al-Ashhurul Hurum, yaitu lebih besar lagi dosanya dan lebih dahsyat lagi siksaannya yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Al-Ashhurul tersebut. Karena Allah Ta'ala telah menentukan Al-Ashhurul tersebut. Allah Ta'ala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 fi kitabillah. Sesungguhnya hitungannya, jumlahnya bulan di 1 tahun yaitu banyaknya ada 12 bulan. Dan 12 bulan tersebut mulai kapan? Yauma khalaqallahu samawati, di waktu Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi, adanya atau hitungannya, bilangannya bulan yaitu sudah 12, tidak boleh berubah. Akan tetapi perlu kita ketahui minha arba'atul hurum, sebagian dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat mulia. وقيل سميت بالحرم لحرمة القتال فيها حتى قبل الإسلام. الجاهلية بكفرها إذا يتقاتلون إلا في هذه الأشهر يوقفون القتال الحرب احتراما وإكراما لهذه الأشهر. Dinamakan bulan-bulan Al-Hurum. Kenapa dinamakan bulan Hurum? Karena saking sangat diharamkannya yang namanya al-qital, peperangan. Baik bagi orang-orang muslimin di saat sekarang di zamannya Nabi Muhammad, atau juga sangat diharamkannya bagi orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kerjaannya yang selalu melakukan da'akur, selalu berperang di antara mereka satu sama lainnya. Apabila mereka mau melakukan peperangan, mau bertengkar dengan saudaranya, mau melakukan peperangan, maka mereka semua tidak melakukan peperangan kalau sudah masuk daripada salah satu Al-Ashhurul Hurum, yaitu adalah 4 bulan yang sangat dimuliakan. Atau hingga orang-orang jahiliyah sangat mengetahui bahwasanya melakukan peperangan di bulan yang 4 ini adalah, atau kata lain bulan Ashhur, yaitu sangat diharamkan. Dan ini perkataan yang seperti ini, mereka semua meninggalkan peperangan di waktu Al-Ashhur, yaitu secara umum. وهي 4 أشهر، 3 سرد، ذو القعدة ذو الحجة والمحرم متوالية لسرد، ورجب الفرد الحرام. Yaitu ada berapa bulan yang Al-Hurum, bulan yang sangat mulia, yaitu ada 4. Yang 3 ini asar, yaitu berurutan. Apa aja? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3-3-nya ini
berurutan, enggak dipisah dengan bulan-bulan yang lain. 3 huruf berkumpul semuanya, dan 1 fard yaitu adalah bulan Rajab. 4 ini adalah dikatakan 4 atau al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang sangat mulia. وذو الحجة منها بالخصوص. Lebih khususnya lagi, lebih agungnya lagi melakukan perkara dosa yaitu apabila dikerjakan di bulan Dzulhijjah. لأن فيه الحج. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah tersebut dikerjakanlah yang namanya pekerjaan haji. وعبادة النحر التقرب إلى الله. Dan juga di bulan Dzulhijjah tersebut dikerjakanlah atau dilaksanakanlah yang namanya kurban sembelihan. وعيد الأضحى. Dan juga di bulan Dzulhijjah tersebut ada yang namanya hari raya Idul Adha. في رواية الإمام البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة بالخصوص. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan sayyidus syuhur Ramadan, yaitu pemimpinnya daripada semua bulan yaitu adalah bulan Ramadan. Induknya bulan, paling agungnya bulan yaitu adalah atau paling mulianya pemimpinnya bulan yaitu adalah bulan Ramadan. Dan wa'adzuha hurmah Dzulhijjah. Dan paling besarnya kemuliaannya hurmah yaitu adalah bulan Dzulhijjah. قال العلماء أن السلف الصالح كانوا يعظمون 13 في السنة. Sampai dikatakan bahwasanya ulama salaf yaitu sangat suka untuk menghidupkan dan untuk memuliakan yaitu untuk memuliakan 10 malam dan 10 hari yang ada 3, artinya 30 hari ulama salaf memuliakannya. Di antara bulan diambil dari bulan 10 hari, artinya 30 hari. العشر الأوائل من محرم. Yang pertama 10 hari daripada bulan Muharram. والعشر الأواخر من رمضان. Yang nomor 2 yaitu adalah al-ashr al-awakhir, 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. والعشر الأوائل من ذو الحجة. Dan yang nomor 3 yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. التي تستقبلنا الآن إما من الغد أو من بعد الغد إلى يوم العيد. Kapan itu 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, yaitu yang akan kita dapatkan atau akan tiba kepada kita bentar lagi. Mungkin itu besok akan masuk 1 bulan Dzulhijjah sampai kapan, atau setelahnya besok yaitu lusanya. Sampai kapan 10 Dzulhijjah, yaitu sampai tiba yang namanya Idul Adha. بها أقسم الله في القرآن. Dengan 10 malam dan 10 hari tersebut yang ada di awalnya bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala bersumpah في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال في حديث مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. النبي مرفوع أن العشر الفجر وليال العشر أقسم الله بالفجر لما فيه من العطر وليال العشر قال صلى الله عليه وسلم هي 10 ذي الحجة والشفع يوم عرفة والوتر يوم عيد الأضحى يوم النحر. yaitu sumpahnya Allah yang dibuat sumpah oleh Allah, yaitu Allah Ta'ala bersumpah di dalam salah satu firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, demi fajar. Juga Allah Ta'ala mengatakan wa layalin ashr, dan demi 10 malam, wasyaf'i wal watr, dan demi ganap dan demi ganjil, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala di sini bersumpah dengan yang sudah disebut tadi. Pertama Allah Ta'ala mengatakan wal fajr, demi waktu fajar. Kenapa Allah Ta'ala sampai bersumpah dengan waktu fajar? Saking banyaknya pemberian yang diberikan oleh Allah di bulan atau di waktu fajar. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Nah, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis tersebut adalah hadis marfu, yaitu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikatakan wa ma udhifa lin nabiyyi marfu'un, yang mana kalau ada perkataan dinisbatkan disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka hadis tersebut adalah hadis marfu, artinya diloncat dari perawinya. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hadis marfu tersebut mengatakan bahwasanya firman Allah yang mengatakan wa layalin ashr, dan demi 10 malam, katanya Allah. Apa yang dimaksud layalin ashr, 10 malam tersebut?
yaitu katanya Nabi Muhammad yang dimaksud oleh Allah adalah 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan wasyafi'i wal watr. Nah, Nabi Muhammad Allah Ta'ala mengatakan wasyafi'i demi wal witr dan demi ganjil. Allah Ta'ala bersumpah mengatakan wasyafi'i. Apa yang dimaksud syafa'i yaitu adalah hari Idul Adha, dan yang maksud dengan ganjil wal witr yaitu adalah ganjil adalah tanggal 9 yang dimaksud tadi bukan melainkan itu adalah hari Arafah. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر. ما هو يوم القر؟ اليوم الثاني من النحر، أول أيام التشريق 11 من ذي الحجة. سمي يوم القر لأن الحجاج ينحرون بعد ما يرجعون من عرفة إلى مزدلفة، ينحرون يطوفون يؤدون عدد من المناسك، يعلمون ينحرون يقرون يستريحون، يبقى معهم فقط الرمي، فيسمى يوم القر. قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم أو قال ثم يوم القر. Dan juga ada hadis baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadisnya, dalam sabdanya beliau mengatakan a'zamul ayyami indallah yaumul nahr. Paling agungnya hari menurut Allah yaitu adalah yaumun nahr. Apa yaumun nahr? Yaitu hari yang mana hari tersebut diselenggarakan, yang pertamanya sembelihan yaitu adalah Idul Adha. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mengatakan summa yaumul qir. Kemudian setelah itu yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah yaitu adalah yaumul qir. Apa yaumul qir? Artinya hari tetap. Kenapa dinamakan tetap? Apa hari tetap? Yaitu adalah setelahnya keesokan harinya daripada Yaumil Adha, Idul Adha. Keesokan harinya yaitu pertama ayam tasyrik, yaitu adalah tanggal 11 daripada bulan Zulhijjah. Nah, kemuliaan tanggal 11 di bulan Zulhijjah yaitu setelah kemuliaannya hari Idul Adha, yaitu adalah Yaumun Nahr. Kenapa dinamakan Yaumul Qir? Artinya hari tetap. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena orang semua yang menunaikan ibadah haji yaitu semuanya diam, tetap semuanya ada di kota Mekah. Setelah mereka semua, setelah beliau semua melakukan yang namanya wukuf di Arafah, setelah itu ke Muzdalifah, baru kembali lagi ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah semuanya menyembelih kambing dan menyembelih kurban, semuanya memotong rambut, dan semuanya setelah itu selesai tetap di hari tersebut, gak kemana-mana orang yang melaksanakan ibadah haji, kecuali cuma tinggal satu apa yang belum dilaksanakan, yaitu adalah ar-rami, yaitu melempar batu kerikil atau batu kecil kepada al-jamrah. هذه الأيام العشر يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح. Di malam 10 atau 10 malam dari awal bulan Zulhijjah ini yaitu sangat dianjurkannya untuk memperbanyak daripada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saleh. كثير من الناس يعرف أن عيد الأضحى عيد قربان، لكن هذا واحد من العبادات العظيمة في هذا الشهر في هذه العشر، لكن كثير أعمال أخرى مباركة ومضاعفة في هذا الشهر. Banyak orang yang menganggapnya mudah mengetahui segala puji bagi Allah. Banyak orang mudah mengetahui bahwasanya di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha yaitu tanggal 10 di Idul Adha, di hari penyembelihan mereka semua mudah mengetahui bahwasanya kalau mengerjakan menyembelih kambing dan sapi dan lain-lainnya, kalau mengerjakan seperti itu mereka semua mudah mengetahui bahwasanya pahalanya itu adalah sangat banyak. Akan tetapi jangan lupakan, jangan lalaikan adanya menyembelih kambing dan sapi dan lain-lainnya, yaitu adalah cuma satu ibadah yang sangat besar faedahnya kalau dikerjakan di 10 hari daripada awalnya bulan Zulhijjah. Bukan cuma itu aja yang besar, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang kalau dikerjakan yaitu digandakan daripada ganjaran dan pahalanya. Bukan cuma berkorban aja, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain, lebih khususnya kalau dikerjakan di mana 10 hari dan 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. في الحديث الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yang mana hadis ini yaitu ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan hadisnya adalah hadis sahih. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه العشر. ما في أيام أفضل من هذه العشر. قال العلماء لهذا الحديث فضلت عشر ذي الحجة الأيام
على العشر الأواخر من رمضان، لكن العشر الليالي الأخيرة من رمضان فضلت على السنة كلها. فالليالي الأخيرة من رمضان العشر أعظم من الأيام العشر من ذي الحجة، لكن أيام العشر أعظم من السنة كلها، لأنه ما من أيام أحب إلى الله تعالى العمل فيها من هذه العشر. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahbu indallah min hadhihi al-ashr." Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tidak ada di muka bumi ini hari demi hari yang mana pekerjaan saleh, pekerjaan yang bagus, yang indah kalau dikerjakan lebih dicintai, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dikerjakan di mana? Di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Kalau mengerjakan pekerjaan saleh di 10 hari dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu artinya sangat dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini, maka ulama semuanya berpendapat, kebanyakan ulama mempunyai pendapat bahwasanya 10 pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu kalau harinya lebih afdal, lebih bagus, lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi harus waspadai 10 terakhir, tapi harinya di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu enggak terbandingi dan enggak terkalahkan. Artinya sebaik-baiknya malam yang ada di muka bumi ini yaitu adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di akhir-akhir Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut biasanya di situ sering tiba atau terletak yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu kalau malamnya. Tapi kalau harinya masih lebih afdal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لكن في الأصل العمل الصالح أفضل حتى من الجهاد في هذه العشر أيام. Dan sahabat di waktu Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baiknya pekerjaan yang dikerjakan oleh orang di mana pekerjaan sunnah, yaitu enggak ada yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dikerjakan di mana di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di waktu sahabat semua mendengar perkataan Nabi Muhammad seperti itu, lalu sahabat semuanya merasa heran, bahkan mereka semua mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Meskipun jihad tidak mengalahkan itu keutamaan pekerjaan yang soleh yang dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ya Rasulullah, masa kalau jihad masih terkalahkan ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad semuanya enggak mengalahkan pekerjaan soleh, yang mana pekerjaan soleh tersebut dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang tersebut pergi menuju peperangan, menuju ke medan perang, keluar bersama jiwanya, bersama dirinya, dan semua hartanya dibawa oleh orang tersebut, dan falam yarji' min dzalika bi syai', hingga semua hartanya diinfakkan di jalan Allah, di agama Allah untuk keperluan peperangan. Setelah diinfakkan semuanya tidak dibawa kembali meskipun sepeser pun. Artinya semuanya diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau seperti ini baru bisa mengalahkan pekerjaan soleh yang dikerjakan di bulan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kekhususan. Akan tetapi asalnya yaitu mengerjakan pekerjaan soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. في رواية أخرى ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من هذه العشر. الله يحب التعبد في هذه العشر. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, tidak ada di hari ini, hari demi hari yang ada di muka bumi ini, yaitu yang lebih bagus, yang lebih utama untuk Allah Ta'ala disembah, untuk semua makhluk mengerjakan ibadah kepada Allah dibandingkan dikerjakan di mana? Dikerjakan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Kalau mengerjakan beribadah menyembah Allah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. في رواية قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
setelah itu lanjutannya hadisnya Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada sahabat, fa'aksiru fiha min at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Maka perbanyaklah wahai sahabat dengan Nabi Muhammad SAW di 10 pertama di bulan Dzulhijjah tersebut daripada memperbanyak daripada tasbih, menyucikan Allah subhanallah, dan juga mengatakan tahlil, la ilaha illallah, takbir, mengagungkan Allah, Allahu akbar, dan juga mengatakan tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. في رواية أن الصيام يوم من أيام التسع من ذو الحجة وهو العاشر، يوم العاشر حرام صيام يوم العيد، ولا 3 أيام بعده أيام التشريق، لكن ال9 الأيام صوم يوم منها لا يعدل صيام سنة كما في الرواية. Dan di dalam riwayat juga Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan berpuasa 1 hari dari salah satu 9 hari pertama di bulan-bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai ke hari Arafah. Kenapa mengatakan 10 hari? Tadi mengatakan 10 hari. Kenapa sekarang mengatakan 9 hari sampai hari Arafah? Kalau tadi mengatakan 10 hari, karena yang nomor 10 yaitu adalah Idul Adha, hukumnya berpuasa, yaitu hukumnya adalah haram. Artinya kalau berpuasa di tanggal 10 di hari Idul Adha, hukumnya akan mendapatkan dosa. Bukan cuma Idul Adha, seperti tanggal 11, tanggal 12, juga tanggal 13, yaitu adalah min ayyamit tasyrik, semuanya juga diharamkan untuk melakukan ibadah berpuasa. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan berpuasa 1 hari dari salah satu 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yaitu adalah hari Arafah. 1 hari itu layak dilusia masana, yaitu sebanding dengan mengerjakan puasa banyaknya selama 1 tahun, katanya Nabi Muhammad SAW. يندب لمن رأى شيئا من النعم، يعني الغنم والبقر والإبل والجمال، إذا رأيت في العشر من هذه العشر شيء من هذه الحيوانات تكبر الله تعالى، لأنها موسم إظهار التقرب إلى الله بالقربان، ويسن إذا رأيت الأنعام تكبر في أي وقت من العشر. Dan juga yundab, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang siapapun orang tersebut daripada orang muslim, kalau melihat hewan-hewan na'am, hewan-hewan ternak, yang mana hewan ternak itu biasanya disembelih pas hari Idul Adha, baik itu merupakan kambing, sapi ataupun onta. Nah, kalau melihat daripada salah satu 3 hewan ini, maka disunnahkan bagi yang melihatnya untuk bertakbir, mengatakan Allahu Akbar, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di hari tersebut atau di hari-hari tersebut, yaitu dinamakan atau udah hampir waktunya atau saatnya penyembelihan kurban. Jadi berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan aja itu? Yang penting udah masuk 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, baik tanggal 1 atau tanggal 2 dan ila ini sampai tanggal 10. كذلك يسن لمن أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي حج عنده أضحية ما يضحي بها في عيد الأضحى، من يوم يتيقن دخول العشر قالوا خلاص بكرة ليلة أول يوم الليلة أول ليلة غدا أول يوم، سواء غدا أو بعد غد على حسب رؤية الهلال. قالوا يسن له، عند الشافعية يسن، المذاهب الأخرى يحرم. إيش يسن؟ أن لا يمس شيئا من أظفاره ولا من شعره في وجهه ولا في رأسه ولا في جسده كله حتى ينحر، حتى ينحر بعد صلاة الليل مباشرة ينحر أضحيته. بعد ذلك يشاء الحلق، يشاء القصران، لا بأس. ليش؟ قالوا في ذلك شيء من التشبه بالحجاج. الحجاج يحرم عليهم مس شيء من الأظفار أو من الشعر، والمضحي مثلهم يتشبه بهم ولو لم يصل إلى الحرمين إلى مكة، لكن يتشبه بعبادة القربان بالحجاج، فيسن له إذا حرق لا بأس عليه، لكن من السنة أن يفعل ذلك. وشيوخنا كثير منهم يترك تماما أن يمس شيء من شعره أو من أظافره، لأنه في مذاهب أخرى يحرم، عندهم حرام صاحب الأضحية يقص أظافره أو يعلم شعره حتى يضحي، فلذلك يلتزمون. وتجد كثير من شيوخنا تتغير هيئاتهم، إذا جاءوا يوم العيد تتغير أشكالهم حتى ينحروا، بعد ذلك يحلقون ويكون كذلك بهجة إن شاء الله تعالى. Dan juga disunnahkan bagi orang yang mau melakukan kurban, menyembelih hewan, dia mengeluarkan atau ingin mengerjakan kurban di Idul Adha, yaitu maka disunnahkan baginya untuk tidak menghilangkan kukunya dan rambut dan lain-lainnya daripada anggota badannya.
yaitu disunahkan untuk tidak mengerjakannya dan hukumnya makruh apabila dia mengerjakannya. Kalau orang sudah yakin bahwasanya dia berkurban, setelah itu sudah masuk pada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, baik sudah tanggal 1, baik itu besok ataupun lusanya, maka hukumnya makruh baginya untuk menghilangkan sebagian dari anggota badannya, baik itu kuku ataupun rambut dan lain-lainnya. Hukumnya makruh bagi siapa? Yaitu adalah bagi ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Akan tetapi di mazhab yang lain yaitu hukumnya yuhram, yaitu diharamkan untuk menghilangkan salah satu daripada anggota badan, baik kuku ataupun rambut, itu diharamkan katanya. Dari mana yang diharamkan kalau di mazhab yang lain? Dari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah sampai kapan? Sampai tibanya dia kurban punya dirinya sendiri udah disembelih. Kalau udah disembelih, misalnya kurban yang dia keluarkan untuk dirinya dan untuk keluarganya disembelih di pas hari Idul Adha, maka setelah disembelih kurbannya sendiri, maka tidak apa-apa, udah disunahkan baginya untuk menghilangkan kuku dan rambut-rambutnya. Kenapa kok sampai segitunya? Ada yang mengatakan dimakruhkan bagi Syafi'iyah, diharamkan bagi mazhab yang lain. Kenapa sampai segitunya? Karena yaitu menginginkan pahala yang sangat besar, dan itu at-tasyabbuh bil hujjah, yaitu meniru, menaklid caranya orang-orang yang melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan menunaikan ibadah haji, mereka semua kalau udah ihram, yaitu semuanya diharamkan untuk menghilangkan salah satu daripada anggota badannya, baik kuku ataupun rambut dan lainnya, itu diharamkan untuk dihilangkannya kalau udah ihram. Sampai kapan? Sampai selesai daripada melakukan yang namanya ibadah haji, sampai tuntas, sampai selesai semua pekerjaannya, baru enggak diharamkan lagi bagi beliau-beliau semua. Oleh karena itu guru-guru masyayikhina, guru-guru kita, yaitu kalau beliau semua ingin mengeluarkan kurban, yaitu beliau sudah membeli kurban, sudah niat untuk berkurban, maka beliau semua kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai di anggota badannya, baik kuku ataupun lain-lainnya, rambut dan lain-lain. Kenapa? Karena menghormati mazhab yang lain mengatakan sampai diharamkan menghilangkan salah satu daripada anggota itu. ما يتعلق بالأضحية وأحكامها ويوم عرفة وآداب العيد إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في الأسبوع القادم بإذن هذا الوقت، حتى ما تطول جلستكم. نتكلم عن بقية هذه الأحكام والآداب المتعلقة بالأضحية والعيد وصوم يوم عرفة. بلغنا الله وإياكم أجمعين إن شاء الله في الأسبوع القادم في خير ولطف وعافية. Tentang hukum-hukum yang ada sangkut kaitnya dengan kurban, udhiyah, dan juga hukum-hukumnya kurban dan apa yang harus kita kerjakan kalau berkurban, dan juga tentang adab-adabnya Idul Adha, yaitu melaksanakan hari raya Idul Adha, dan juga yang ada sangkut kaitnya dengan berpuasa di hari Arafah, dan juga etika-etika kalau kita sudah memasuki hari Arafah, yaitu keterangan itu semua dan hukum-hukum itu semua, insya Allah kita akan pelajari minggu depan. Kenapa kok enggak sekarang? Karena biar enggak terlalu lama majelisnya panjenengan semua ini, dan biar enggak bosan, dan insya Allah kita akan bahas minggu depan sebagaimana kita sekarang membahasnya sebagian dari hukum-hukum yang kita akan lakukan pas nyampe kan 10 pertama di bulan-bulan ini. طبعا دخول العشر يعتمد على الهلال، وهذا عندكم في بلادكم الحمد لله هناك من يقوم بهذا ويعلنون لكم رسميا إذا رؤي الهلال الليلة فغدا أول العشر والعيد يوم الخميس، وإذا ما رؤي الليلة يكمل غدا 30 من ذو القعدة، وبعد ذلك يكون الأربعاء أول العشر والخميس عرفة، والجمعة إن شاء الله تعالى عيد الأضحى، وهو الغالب لأن هناك قاعدة فلكية ليست حديث. بعض الناس يقول حديث ليست بحديث، لكنها قاعدة فلكية. يوم صومكم يوم نحركم وأهلوا به عامكم. اليوم الذي نصوم فيه أول يوم من رمضان الغالب أنه يوافق يوم عيد الأضحى يوم النحر، ويوافق أول يوم في السنة، ونحن في هذا العام صمنا يوم الجمعة في إندونيسيا، فعلى ذلك الغالب أن غدا نتمم والجمعة هو عيد النحر، وأول المحرم إن شاء الله تعالى يكون كذلك يوم جمعة. ليس حديثا، هذا قاعدة فلكية عند أهل الفلك. أول يوم صومكم يوم نحركم وأهلوا به عامكم. قالوا ويوافق أيضا 12 من ربيع الأول غالبا. إذا كان يوم رمضان في هذه السنة جمعة
يأتي عيد النحر جمعة، يأتي أول محرم جمعة، يأتي 18 ربيع جمعة، هذا غالبا مضطرب. Tentu kitanya kalau kita ingin mengetahui kapan masuknya bulan dan kapan terakhir di bulan Hijriah, yaitu dengan ketentuan atau tentu itu pasti kita akan mengikuti tentang Ru'yatul Hilal. Bukan sembarangan kita udah menetapkan Ru'yatul Hilal atau sekarang udah masuk bulan, enggak. Biasanya kalau khususnya di daerah kebanyakan semua di sini itu adalah Indonesia, biasanya ada yang menertibkan yang mana mereka semua yaitu melihat udah keluar nggak bulan awal bulan atau udah akhir nggak ada daripada bulan katanya. Itu ada yang melaksanakannya. Nah, setelah itu mereka semua memberitahu kepada kita semua iklan, yaitu ngasih tahu udah disebarkan bahwasanya bulan masuk atau tidak. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu masuknya bulan mungkin dari besok. Sekarang ini adalah malam terakhir di bulan Dzulqa'dah. Insyaallah tanggal 1 itu besok. Kalau itu mengambil daripada apa? Mengambil daripada 29 daripada bulan Dzulqa'dah. Dan besoknya bukan tanggal 30 daripada bulan Dzulqa'dah, akan tapi udah tanggal 1 daripada bulan Dzulhijjah. Akan tetapi menurut qaidah falakiyah, ulama falak, yaitu kemungkinan besar masuknya tanggal 1 daripada bulan Dzulhijjah bukan besok, akan tapi masih lusa. Besok dilanjutkan ke hari atau malam 30 daripada bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena kalau besok malam pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka hari raya Idul Adha yaitu akan terletak pada hari Kamis. Kalau besok diawali dari malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Akan tetapi kalau malam pertama di bulan Dzulhijjah yaitu adalah lusa, malam Kamis, maka melaksanakan Idul Adha kapan? Melaksanakan Idul Adha ketika beliau adalah hari Jumat. Dan itu biasanya seperti itu karena ada kaidah falakiyah, ada kaidah yang diucapkan oleh ulama falak, dan mungkin sebagian daripada orang-orang mengatakan ini adalah aslinya bukan hadis, akan tapi adalah kaidah yang dikeluarkan, yang diatur oleh ulama falak. Beliau semua mengatakan yaum sumikum yaum idikum, yaum nahrikum. Kalau kemarin pertama kali kalian berpuasa itu hari Jumat, maka hari Jumat yang kemarin itu atau letaknya Idul Adha di waktu kalian menyembelih kurban juga bertempat kepada hari Jumat. Kalau malam pertama atau hari pertama yang kemarin pada bulan Ramadan pertama kita berpuasa adalah hari Jumat. Nah, setelah itu maka kalian mengerjakan daripada sholat Idul Adha. Itu kaidah yang diucapkan oleh ulama falakiyah. Dan biasanya bukan cuma kita bisa menentukan tentang Idul Adha tanggal 10, yaitu adalah penyembelihan kurban. Akan tetapi sama juga dengan tanggal 10 daripada bulan Muharram dan tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal. Intinya di mana? Kalau puasa kita pertama di waktu bulan Ramadan bertempat kepada hari Jumat, maka hari Idul Fitri, Idul Adha akan terletak di mana? Dari Jumat ke hari Jumat juga. Nah, seperti itu juga tanggal 10 di bulan Muharram biasanya terletaknya juga tepat kepada hari Jumat. Seperti juga tanggal 12 di bulan Rabiul Awal juga tepat kepada hari Jumat apabila puasa kita atau tanggal pertama di bulan Ramadan adalah tepat ke hari Jumat. استقبل العشر بالتعظيم بالنية الصالحة في العمل الصالح، فإن النية الصالحة تفتح للإنسان أبواب التوفيق. Oleh karena itu sambutlah malam 10 malam pertama di bulan tersebut dengan kita mengagungkannya dan memperbanyak daripada niat-niat yang soleh. Karena kalau kita melakukan niat-niat yang soleh, maka semua pintu kebaikan akan dibuka dan masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum bil ajr. Semoga 10 pertama di bulan tersebut diberkahi oleh Allah untuk kita dan untuk panjenengan semua. ووفقنا إن شاء الله في هذه الأعمال الصالحة المباركة. Semoga Allah Taala memberi taufik kepada kita untuk mampu mengerjakan daripada amal-amal soleh di 10 pertama di bulan وأهل الله علينا وعليكم عيد الأضحى وعلى المسلمين وقد رفع البلاء والوباء والأسقام عن الأمة عامة وحفظنا وإياكم بحفظه والمسلمين أجمعين. Dan semoga tibanya Idul Adha, hari raya Idul Adha
tibanya kepada kita, yaitu tiba dalam keadaan luar biasa dan tiba kepada kita dalam keadaan semuanya enak, semua bala dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua dan keluarga-keluarga kita semua semoga mendapatkan jagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعبود في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف في كل لسان. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. صاحب رحمة البر برب القلب وبشرنا يا الله نظراتنا العين رحيمة تداوير كل ما من سكينة. يعرفونا باب قلبي نازلونا على يا الله نظراتنا العين رحيمة Dari kullama من أمراض سكينة يقاتلونا قربها من المسك يا على يا الله نظرات العين رحيمة تداوي كل ما بين سكينة. ala ya Allah ya ala ya Allah ya على يا الله نظرات العين رحيمة تدور كل ما فيه من العين سكينة. آمين آمين. محفوظين ملعوبين مجبلين خير الدنيا والآخرة ويفتح على طلاب العلم هؤلاء خاصة وفتح على العارفين فقهنا وإياهم الدين. آمين. علينا بالسيد المرسلين ادخلنا في دوائر السلف الصالحين وكرمنا إياكم وإياكم أجمعين واشكرون اجعلنا أهل لكل سوء.